Rhoma Irama dikabarkan akan menjual studio Soneta Record yang berada di kawasan Depok. Setiap mendengar kata menjual, persepsi orang kebanyakan langsung mengarah kepada kebangkrutan. Padahal bisa saja seseorang menjual asetnya karena ingin mendapatkan aset yang lebih besar. Tetapi bukankah Soneta Record adalah aset yang kelewat berharga bagi Rhoma? Apakah Rhoma Irama tega menjual aset yang sedemikian berharga? Oh ya, ada wacana. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di Ghospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Dan pemirsa ikuti juga kuis SMS Ghospot dengan hadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya gampang sekali. Jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkanlah ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama Ghospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Rhoma Irama diberitakan akan menjual Soneta Record. Apakah Rhoma mengalami kesulitan keuangan? Nana Gading menuntut Julianda Baru segera melunasi hutangnya. Bagaimana Ferdy Hassan menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya? Penyanyi Rio Febrian kini berharap lepas dari kacamata setelah menjalani operasi lasik. VJ Katy ternyata penganut seni menyakiti diri atau body piercing. Pemirsa, mungkin saja Anda pernah harus menjual barang berharga Anda karena harus menutupi keuangan rumah tangga yang sedikit menipis. Ya, itu wajar-wajar saja pemirsa, karena disitulah seni dari mengatur ekonomi rumah tangga. Tapi lantas pemirsa, apa komentar Anda jika Anda mengetahui bahwa Rhoma Irama harus menjual aset berharganya yaitu Soneta Records? Nah, mungkinkah Bang Haji sedang terbelit dengan masalah keuangan? Kira-kira bagaimana pemirsa? Langsung saja kita dengarkan penuturan Rhoma Irama. Inilah Ghospot. Rhoma Irama dikabarkan akan menjual studio Soneta Record yang berada di kawasan Depok. Setiap mendengar kata menjual, persepsi orang kebanyakan langsung mengarah kepada kebangkrutan. Padahal bisa saja seseorang menjual asetnya karena ingin mendapatkan aset yang lebih besar. Tetapi bukankah Soneta Record adalah aset yang kelewat berharga bagi Rhoma? Apakah Rhoma Irama tega menjual aset yang sedemikian berharga? Oh ya, ada wacana mengenai Soneta Records. Kemungkinan untuk menjual studio Soneta dalam rangka relokasi supaya lebih dekat lagi karena sekarang ini kan semakin hari semakin macet. Yang dulu itu cuma setengah jam, sekarang kan 3 jam, bisa lebih 3 jam. Tidak efisien lagi untuk Soneta Record sebagai kegiatan latihan atau rekaman. Oleh karena itu kita pernah membahas untuk mengadakan relokasi studio. Jadi dipindahkan ke yang lebih dekat gitu kan. Kemudian juga dalam rangka modernisasi equipment studio. Karena dipandang tidak efisien lagi itulah maka Rhoma ingin memindahkan Soneta Record dari Depok ke tempat yang lebih dekat ke Jakarta. Namun semua itu baru sebatas wacana. Dan ketika wacana untuk menjual Soneta Record sampai ke telinga para fans, tentu tak semuanya setuju dengan wacana itu. Nah, cuman ada juga dari teman-teman ya, bahkan fans Soneta yang tidak menginginkan Soneta Record itu dijual karena di situ banyak nilai sejarah, banyak melahirkan lagu-lagu hits Soneta. Nah, sehingga ada yang menginginkan bahwa Soneta Record itu sebaiknya dijadikan museum Soneta gitu. Di luar urusan Soneta Record, belakangan Rhoma disibukkan dengan pertanyaan soal gelar Profesor Honoris Causa yang diterimanya dari American University of Hawaii. Namun pemberian gelar itu kembali dipertanyakan orang akibat terbongkarnya banyak kasus jual beli ijazah dan obral gelar Honoris Causa yang dilakukan oleh berbagai universitas ilegal. Gelarnya itu adalah Professor in Music.
Nah, jadi profesor itu kan guru besar artinya. Juga memang saya tanya, apa dasarnya Anda memberikan gelar profesor? Ya profesor itu guru, tapi ada guru secara akademik yang mengajar di universitas, ada guru yang tidak mengajar di universitas. Tapi pada hakikatnya dia adalah guru, guru besar. Nah Anda, Kamino sebagai guru dangdut di Indonesia ini harus dibedakan gelar honoris causa dengan jual beli ijazah palsu. Kalau honoris causa itu kan satu penghargaan yang diberikan oleh satu institusi kepada seseorang atas prestasinya di bidangnya. Jadi berbeda dengan gelar-gelar yang diperjualbelikan untuk mencapai jabatan-jabatan publik gitu. Pada tayangan kemarin Anda menyaksikan Anwar Fuadi telah menyerahkan kembali gelar Dr. Honoris Causa yang diterimanya dari Northern California Global University ke Dirjen Pendidikan Tinggi. Anwar Fuadi merasa malu karena universitas tersebut ternyata ilegal. Apakah Roma akan melakukan langkah yang sama? Dikembalikan atau tidak sama aja. Kenapa harus dikembalikan? Saya tidak minta gelar itu, saya tidak membeli gelar itu. Jadi buat saya nggak ada apa-apa dengan gelar itu. Saya nggak ada keberatan dan saya tidak minta dipanggil profesor. Orang besar tidak akan kehilangan kebesarannya hanya karena tidak menyandang gelar apapun. Pemirsa, yang namanya pengantin baru itu hanya mau berpikiran yang indah-indah saja. Wajar saja pemirsa, namanya juga pengantin baru. Mereka pasti tidak mau dipusingkan dengan masalah-masalah yang bikin pening kepala, apalagi yang namanya hutang. Nah, mengapa saya membicarakan hutang dan pengantin baru? Itu karena ada hubungannya dengan pasangan Julianda Barus dan Elma Theana. Entah pengantin baru atau pengantin lama, tapi yang pastinya Elma Theana mengaku bahwa dirinya baru saja menikah dengan Julianda Barus. Lalu, siapakah di antara mereka yang saat ini dipusingkan dengan masalah hutang? Pemirsa, temukanlah jawabannya, tentunya hanya di GoSpot. Elma Theana dan Julianda Barus kini sedang mengecap indahnya perjuangan cinta mereka. Keduanya memang patut mendapat julukan para pejuang cinta. Bukan bermaksud untuk menyindir atau melecehkan, namun perjalanan Elma dan Jul hingga sampai ke jenjang pernikahan memang melalui perjuangan yang berliku. Dasar sial, dulu Julianda Barus dikejar-kejar wartawan karena wartawan mencium hubungan pintu belakangnya dengan Elma. Kini Julianda Barus dikejar-kejar hutang senilai $20.000 Amerika. Jul ternyata berhutang kepada Nana Gading, mantan istri seorang pereli dan pengusaha terkenal. Kira-kira sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi saya kenal sama Julianda Barus itu karena kebetulan dia pernah sekolah di Amerika. Pernah sekolah sama-sama bekas suami saya, Irfan Gading. Jadi ya saya pikir dia orangnya baik. Terus kebetulan dia ke rumah, dia pikir mau ada kerja sama saya gitu untuk bikin usaha lah gitu. Terus jadi ya saya percayakan itu, dia pinjem $20.000 itu sama 5.000 pound sterling. Tapi yang 5.000 dia udah kembalikan, cuman yang 20.000 masih belum. Hutang senilai $20.000 Amerika itu ternyata hanya tercatat dalam secari kertas yang ditandatangani oleh Jul tanpa jaminan apapun. Ya awalnya karena sebagai dia teman baik ya, terus dia bilang mau ada usaha ya dia pinjem, ya saya pinjemin, itu aja. Nggak ada motivasi lain, tapi akhirnya ya nggak dikembalikan sampai sekarang. Udah sering lewat temen-temennya, lewat istrinya dulu, siapa namanya, Wati. Saya udah bilang juga, tapi ya dia nggak pernah berusaha untuk mengembalikan itu. Julianda kini sudah menjadi suami dari Elma Theana. Apakah Nana akan mengejar Jul lewat istrinya? Saya sempat SMS, sempat telepon, tapi dia bilang saya hanya sekedar bisa menyampaikan kepada Jul. Karena waktu itu dia belum mengakui kalau dia sudah menikah. Jadi saya nggak tahu kalau dia sudah menikah. Baru terakhir ini saya tahu bahwa dia sudah menikah. Hutang Julianda kepada Nana adalah dalam bentuk dolar Amerika. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika kini sedang melambung, bahkan sempat menembus angka $12.000.
Jika dihitung dengan kurs rupiah sekarang berarti hutang Jul kepada Nana Gading lebih dari 200 juta rupiah. Nana Gading sepertinya menggunakan momen melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika ini sehingga berharap mendapat uang lebih dari pengembalian hutang Jul kepadanya. Ya saya nggak tahu, pokoknya saya waktu itu minjamin $20.000 ya.